saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita doa dengan tadi sang Ramarende memuji Tuhan, dengan doa susah disang salelengna di surga sana. Sakute surgai sai pajupang dohi tadi si. Sakute surgai sai pajupang dohi tadi si. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini, Senin 31 Oktober 2022, tertulis di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 16. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah janji bagi mereka yang setia memenangkan iman percayanya. Tetapi perlu kita ingat mengenai janji itu yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita nyata dalam kehidupan orang percaya pada saat tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther memprotes doktrin yang ditetapkan oleh uskup pada saat itu. Dia menuliskan surat yang dikenal dengan 95 dalil, memprotes penjualan surat penghapusan dosa. Karena dosa manusia tidak ada yang bisa dibeli dengan uang. Mengapa gereja Roma Katolik saat itu menetapkan adanya surat penjualan penghapusan dosa? Karena mereka mengatakan bahwa orang percaya akan mendapatkan kebenaran bukan hanya dengan iman saja, tetapi juga aktif untuk berbuat baik dan beramal. Sehingga pembenaran dengan berbuat baik dan beramal itu merujuk kepada kepentingan dalam pembangunan tempat ibadah pada saat itu, di mana uanglah yang menjadi tujuan utama daripada doktrin itu, sehingga mereka menetapkan untuk menjual surat penghapusan dosa. Martin Luther memprotes hal ini, dan dia mengatakan bahwa berdasarkan firman Tuhan, manusia hanya bisa dibenarkan, diselamatkan karena iman, sola fide, dan manusia diselamatkan oleh karena firman Tuhan, sola scriptura, dan manusia mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan, sola gratia. Karena kasih karunia Tuhanlah yang dapat membebaskan dan memerdekakan kita dari dosa. Apakah hubungannya sejarah reformasi yang kita peringati pada hari ini, Senin 31 Oktober, dengan nats
yang baru kita baca, bahwa bagi mereka yang setia dalam penderitaan untuk memenangkan iman percaya dan kebenaran akan firman Tuhan, seperti Martin Luther, ada banyak penderitaan akibat protes yang dia ucapkan, yang dia tuliskan dalam suratnya dari pihak-pihak Roma Katolik, tetapi membuahkan kemenangan untuk orang percaya bahwa kita sesungguhnya, sebenarnya kebenaran dari firman itu diselamatkan dari dosa karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita bisa membeli surat penghapusan dosa. Pada nats ini mengisahkan tentang penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya dan juga Yohanes pada masa itu, di mana kekaisaran Roma dipimpin oleh Kaisar Nero dan Domitianus. Ada banyak penganiayaan yang sangat hebat dialami oleh orang-orang percaya, dan Yohanes pun dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Tetapi dalam penderitaan itu, Tuhan menyingkapkan kepada Yohanes, dia melihat wahyu Tuhan bahwa orang yang setia dalam penderitaannya memenangkan iman percaya, maka mereka akan mendapatkan upah daripada kesetiaannya, yaitu kemenangan. Penderitaan yang dialami, mereka tidak akan alami lagi. Seperti yang dikatakan dalam nats kita pada hari ini. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tentu akhir suatu perjalanan memberi kita energi baru untuk terus melangkah kalau kita bisa melihat apakah upahnya pada akhirnya. Demikian juga dalam perjalanan rohani kita, orang percaya akhir daripada kesetiaan dalam memenangkan iman, walau banyak penderitaan yang dihadapi, tetapi buah daripada kesetiaan itu, Tuhan menganugerahkan keselamatan, Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal. Penderitaan yang selalu mengisi kehidupan kita adalah penderitaan yang bersifat sementara, ada akhirnya, di mana itu adalah menjadi permulaan untuk kita mengalami kehidupan yang baru, kehidupan di mana penderitaan tidak ada lagi mengisi kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setialah di dalam iman. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami pada hari ini. Sungguh indah firman-Mu menyapa kami, mengingat kembali bagaimana hamba-Mu memperjuangkan akan kebenaran iman. Orang yang berdosa diselamatkan karena Engkau menganugerahkan kasih karunia. Bukan karena kelebihan kami, bukan karena kebolehan yang kami miliki, tetapi karena anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi segala sesuatunya itu harus kami hadapi di dalam iman. Dan mereka yang setia terhadap firman-Mu, merekalah yang akan mendapatkan upahnya. Penderitaan yang selalu mengisi kehidupannya tidak akan ada lagi kelak ketika Engkau berdiri sebagai hakim yang adil pada kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Mampukan kami Tuhan dengan Roh-Mu untuk tetap setia di dalam iman kami, percaya kepada Yesus Kristus, dan setia mengikuti segala apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini.
Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Segede